Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa nelayan kecil yang terletak di tepi laut, hiduplah seorang nelayan tua bernama Pak Joko. Hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang sederhana, namun penuh makna. Setiap pagi, saat matahari belum sepenuhnya terbit, ia sudah menyiapkan perahu kayu tuanya, bersiap untuk pergi ke laut yang luas. Meski usianya sudah hampir mencapai 70 tahun, tubuhnya masih kuat dan tegap, berkat hidup yang penuh dengan kerja keras. Pak Joko tinggal seorang diri di rumah kecil di pinggir pantai. Rumah yang penuh dengan kenangan dari istrinya yang telah lama meninggal dan anak-anaknya yang telah merantau ke kota. Meskipun hidupnya sederhana, Pak Joko tidak pernah merasa kekurangan. Laut adalah sumber kehidupan baginya. Dari pagi hingga sore, ia berlayar di lautan, menangkap ikan yang kemudian dijual di pasar desa. Masyarakat mengenalnya sebagai seorang nelayan yang bijak dan rendah hati, selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa kesepian. Tidak ada lagi teman untuk berbagi cerita di malam hari. Pada suatu pagi yang tenang, Pak Joko meluncurkan perahunya ke laut, seperti biasa. Langit cerah dengan awan-awan tipis yang melayang, dan angin laut yang sejuk memberi kenyamanan. Ia mengayuh perahunya dengan tenang, menyusuri garis pantai yang tak pernah berubah. Laut ini adalah sahabatnya. Dia tahu setiap kedalaman, setiap gelombang, dan setiap perubahan angin. Namun, ada satu hal yang berbeda pada hari itu. Laut tampak lebih biru dari biasanya, seolah memanggilnya untuk menuju ke tempat yang lebih dalam. Pak Joko terus mengayuh hingga ia menjauh dari pantai, melewati kawasan yang biasa ia kunjungi. Tiba-tiba, perahunya dihantam gelombang besar yang datang begitu cepat. Ia terkejut dan hampir terjatuh. Tetapi berkat pengalamannya, ia dengan sigap menahan keseimbangan. Namun, ketika gelombang itu surut, ia mendapati dirinya berada di tengah laut yang jauh lebih tenang, dengan air yang jernih seperti kaca. Di sana, di dasar laut yang dalam, sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya. Di bawah permukaan laut yang tenang itu, Pak Joko melihat sebuah cahaya gemerlap, seperti permata yang bercahaya. Ia menundukkan kepala, mencoba melihat dengan lebih jelas. Semakin dekat ia mendekatkan perahu, semakin terang cahaya itu. Sebuah batu besar, berwarna biru terang, tampak tergeletak di dasar laut. Tanpa berpikir panjang, Pak Joko mengambil sebuah tali dari perahu dan menyelam ke dalam air yang jernih itu. Ketika ia menyentuh batu itu, perasaan aneh menyerangnya. Seolah-olah batu tersebut memiliki kekuatan magis. Ia mengangkatnya dengan hati-hati, merasakan beratnya yang luar biasa. Batu itu bersinar lebih terang saat ia memegangnya. Dan saat Pak Joko keluar dari air, ia menatap batu itu dengan penuh kekaguman. "Apa ini?" gumamnya. Batu tersebut tampak seperti permata laut, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dalam cerita-cerita kuno yang sering didengarnya ketika masih muda. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Pak Joko, meski tidak ada seorang pun di sekitarnya. "Kembalikanlah permata itu, wahai manusia." Suara itu terdengar penuh penderitaan, dan Pak Joko merasa gelombang emosi yang mendalam menyapu dirinya. Ia berpaling ke sekitar, namun tidak melihat siapapun. Hanya laut yang terhampar luas dan sunyi. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Pak Joko mengamati permata itu sekali lagi. Ia merasa seperti ada kekuatan yang mengalir dari dalam batu itu. Tidak hanya dari cahaya yang memancar, tetapi dari suatu energi yang terasa seolah-olah berbicara dengan jiwanya. "Kembalikanlah untuk menyelamatkan satu kehidupan." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, dan Pak Joko dapat merasakan sebuah harapan yang besar dalam setiap kata yang diucapkan. Pak Joko segera memutar perahu dan mengarahkan kembali jalannya ke pantai. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk memikirkan apa yang baru saja terjadi, pikirannya tetap berkecamuk. Apakah suara itu hanya halusinasi? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Namun, saat ia mendekati pantai, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi pergerakannya. Suara yang menuntunnya untuk mengembalikan permata itu kini terus bergema di dalam hatinya, semakin keras dan semakin jelas. Saat perahu Pak Joko menyentuh pasir di pantai, ia merasakan bahwa hidupnya akan segera berubah. Permata yang kini ada di tangannya, seolah telah membawa dirinya ke suatu persimpangan yang tak terhindarkan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ia harus mengikuti suara itu dan mengembalikan permata?
Ataukah ia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri, meraih kekayaan yang belum pernah ia impikan sebelumnya? Dalam kebingungannya, Pak Joko berjalan pulang ke rumah kecilnya. Laut yang biasa menjadi sahabatnya kini terasa jauh lebih misterius. Namun, ia tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah menemukan permata laut itu. Hari itu, Pak Joko tidak bisa tidur. Sebuah ketegangan tak terdefinisikan menggelayuti setiap sudut pikirannya. Permata laut yang kini terbaring di meja kayu sederhana di rumahnya mengeluarkan cahaya yang memikat, meskipun ia sudah berusaha menutupi dengan kain. Setiap kali ia melihat batu itu, sebuah dorongan kuat muncul di dalam hatinya, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sesuatu yang tak bisa dihindari. Pak Joko berpikir keras tentang suara yang ia dengar di laut. Kembalikanlah permata itu, wahai manusia. Suara itu terdengar begitu nyata dan penuh dengan kesedihan. Siapakah yang berbicara? Dan mengapa? Laut yang luas selalu menjadi tempat yang tenang baginya. Tetapi kali ini ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat penting yang tersembunyi di balik kedalaman itu. Pagi berikutnya, Pak Joko memutuskan untuk kembali ke laut. Ia ingin mencari jawaban, atau setidaknya, mencoba mengerti apa yang telah terjadi. Ia menyiapkan perahu dengan hati yang terombang-ambing. Meski usia yang sudah senja, tangannya masih cekatan mengikat tali dan mempersiapkan alat pancingnya. Namun, kali ini ia merasa ragu. Permata yang ia temukan, meskipun sangat indah, juga memberi rasa khawatir yang tak bisa ia buang begitu saja. Sesampainya di laut, Pak Joko melihat panorama yang sama seperti biasa. Laut biru yang tak berujung, angin sepau-sepau yang menyegarkan, dan ombak yang berkejaran di sepanjang pantai. Namun, kali ini ia merasa ada yang berbeda. Laut tampak lebih sunyi, seolah menunggu sesuatu. Sejenak, Pak Joko berdiri di atas perahunya, menatap ke tengah lautan, mencoba merasakan apa yang bisa ia tangkap dari kedalaman itu. Ia merasa, entah bagaimana, sesuatu menunggunya di sana. Kemudian, suara itu kembali terdengar. Lembut, namun penuh kekuatan. Jika kau memilih kekayaan, dunia ini akan terperangkap dalam kegelapan. Jika kau memilih untuk mengembalikannya, kehidupan akan kembali seimbang. Pak Joko menoleh dengan cepat, mencari-cari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Hanya laut yang mengalun dengan tenang. Ia menatap permata laut yang masih ada di perahu, dan hatinya semakin berat. Apa maksud dari kata-kata itu? Bagaimana bisa sebuah permata memiliki kekuatan seperti itu? Laut dan permata. Apakah mereka memiliki hubungan yang lebih dalam daripada sekadar benda mati? Ketika ia berpikir lebih jauh, Pak Joko teringat akan sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh kakeknya dahulu. Cerita tentang seorang putri duyung yang menjaga sebuah permata yang sangat kuat. Konon, permata itu memiliki kemampuan untuk mengubah nasib siapa saja yang memilikinya. Tapi, cerita itu hanya dianggap sebagai legenda belaka. Tidak ada yang benar-benar percaya padanya. Namun, saat itu, Pak Joko merasa bahwa mungkin cerita itu lebih dari sekadar dongeng. Mungkin cerita itu adalah peringatan. Dengan hati yang bergejolak, Pak Joko akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat ia menemukan permata tersebut. Ia merasa bahwa hanya dengan kembali ke tempat itu, ia bisa mendapatkan jawaban atas dilema yang ada di hatinya. Laut kini lebih gelap, dan Pak Joko merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya di bawah permukaan air. Ketika ia mendekat ke tempat itu, tiba-tiba, sebuah suara lembut namun penuh kekuatan kembali bergema di telinganya. Kembalikanlah permata itu, wahai manusia, atau hidupmu akan hancur. Namun, saat ia menatap ke dalam air, sebuah bayangan muncul dari kedalaman. Di sana, perlahan-lahan, sebuah sosok wanita dengan rambut panjang yang berkilau seperti mutiara muncul dari kedalaman laut. Wajahnya cantik, namun matanya mengandung kesedihan yang dalam. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari alga dan terumbu karang, memancarkan keanggunan yang sulit dijelaskan. Sosok itu bukanlah manusia. Ia adalah Putri Duyung, makhluk yang hanya ada dalam legenda. Pak Joko tertegun, tak bisa berkata-kata. Putri Duyung itu menatapnya dengan mata yang penuh harap. Lalu ia berbicara dengan suara yang lembut, namun penuh emosi. Permata itu adalah bagian dari hati kami. Wahai manusia, ia bukanlah milikmu. Jika kau memilih untuk menyimpannya, seluruh kehidupan di laut akan menderita. Laut akan terbalik,
dan segala yang hidup di dalamnya akan binasa. Pak Joko terdiam, tubuhnya gemetar mendengar penuturan sang putri duyung. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada pilihan yang lebih sulit dari ini. Permata yang berada di tangannya begitu berharga. Kekayaan yang bisa ia peroleh dari permata itu akan mengubah hidupnya, memberinya semua yang tak pernah ia miliki. Rumah yang lebih besar, tanah, dan mungkin juga kebahagiaan yang selama ini hanya ia impikan. Tapi di sisi lain, ada kehidupan yang sangat berharga yang tergantung pada keputusan ini. Putri duyung itu menatap Pak Joko dalam diam, dan ia merasakan seolah-olah waktu berhenti sejenak. Laut yang dulu menenangkan kini terasa begitu berat, seolah memikul beban yang tak terungkapkan. Pak Joko merasa seperti tengah berada di ujung dunia, di hadapan dua pilihan yang sama-sama menakutkan. "Pilihan ada di tanganmu," ujar sang putri duyung dengan suara yang penuh keputusasaan. "Ambillah jalan yang benar." Pak Joko menggenggam permata itu lebih erat. Tubuhnya terasa lelah, dan pikirannya semakin kabur. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segala sesuatu. Tapi apakah ia cukup kuat untuk memilih jalan yang benar? Pak Joko menatap permata itu dengan penuh keraguan. Batu biru yang bersinar lembut di tangannya terasa semakin berat, seolah-olah menekan hati dan jiwanya. Suara sang putri duyung masih bergema di telinganya, penuh dengan harapan dan ancaman. "Ambillah jalan yang benar," katanya. Apa jalan yang benar? Apakah benar-benar ada pilihan yang jelas antara kekayaan dan kebaikan? Di hadapannya, laut yang luas tampak tenang. Namun Pak Joko tahu bahwa kedamaian itu hanyalah lapisan dari lautan yang penuh dengan rahasia dan kekuatan. Dia telah hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Ia teringat akan masa mudanya, saat ia pertama kali belajar menjadi nelayan. Waktu itu, ia tak pernah berpikir tentang hal-hal besar, cukup tentang bagaimana cara menangkap ikan yang cukup untuk makan, dan bagaimana tetap hidup dengan cara yang baik. Namun, semua itu kini terasa seperti masa yang sangat jauh. Kehidupannya telah berubah. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang berat, tempat di mana satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Putri duyung itu tetap mengapung di permukaan air. Wajahnya penuh harap. Tatapannya tak lepas dari Pak Joko, seakan menunggu keputusan yang akan datang dari hatinya. Di antara mereka, hanya ada diam yang tegang, dipenuhi dengan ketegangan yang sulit diungkapkan. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," ujar Pak Joko akhirnya. Suaranya terdengar lemah dan penuh kebingungan. "Permata ini bisa memberiku kehidupan yang lebih baik. Aku sudah hidup miskin sepanjang hidupku. Aku seorang pria tua yang hanya punya waktu sebentar lagi. Tapi..." Ia terdiam sejenak, menunduk, mencoba mencerna kata-katanya sendiri. "Tapi aku juga tahu bahwa laut ini, dan kamu, mungkin lebih dari sekadar cerita. Aku tidak tahu apakah aku bisa memilih." Putri duyung itu mendekat sedikit. Matanya bersinar dengan empati yang mendalam. "Kami hidup dalam keseimbangan, wahai manusia. Laut adalah rumah kami, dan permata itu adalah sumber kehidupan kami. Jika kau memilih untuk menyimpannya, maka laut ini akan terluka. Kehidupan akan terganggu. Kamu bisa mendapatkan harta berlimpah, tapi itu akan datang dengan harga yang sangat tinggi." Pak Joko merasa hatinya bergejolak. Dalam sekejap, bayangan tentang dirinya yang hidup dalam kekayaan datang menghampirinya. Rumah besar, tanah subur, dan semua hal yang tak pernah ia impikan bisa terwujud. Ia bisa membeli apa saja, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan hidup dalam kenyamanan yang selama ini terasa begitu jauh. Namun, bayangan itu segera menghilang, digantikan oleh rasa bersalah yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Apakah ini benar-benar yang diinginkannya? Kekayaan, tapi dengan pengorbanan yang begitu besar? Suara hati Pak Joko bergema. Di satu sisi, ia merasa sangat ingin meraih semua yang ia impikan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa kekayaan itu mungkin tidak akan pernah bisa menghapus rasa kesepian yang selama ini menghantuinya. Dan lebih penting lagi, ia tahu bahwa kehidupan laut, yang selama ini menjadi sahabatnya, tidak bisa dianggap remeh. "Saya tidak bisa membuat keputusan ini dengan cepat," katanya dengan suara parau. "Aku hanya seorang nelayan tua yang ingin hidup dengan damai. Aku tak pernah membayangkan akan terjebak dalam dilema seperti ini." Putri duyung itu menatapnya dengan lembut. "Aku mengerti. Kehidupan yang kamu jalani memang sederhana. Tapi tahulah,
Jalan yang benar tidak selalu yang mudah. Terkadang, keberanian bukan berarti memilih sesuatu yang menguntungkan, tapi memilih yang paling baik untuk semua. Pak Joko menghela napas panjang. Matanya tertuju pada permata itu yang masih bersinar di tangannya. Ia teringat akan kehidupan yang ia jalani. Kehidupan yang penuh dengan kerja keras, kehilangan, dan juga kebahagiaan sederhana. Ia ingat ketika istrinya masih hidup, ketika anak-anaknya masih bermain di pantai. Waktu itu, mereka tak pernah merasa kekurangan, karena yang mereka miliki adalah satu sama lain, dan juga laut yang memberi kehidupan mereka. Jika ia memilih kekayaan sekarang, apakah itu akan mengembalikan apa yang telah hilang? Apakah uang bisa mengisi kekosongan yang terasa begitu dalam-dalam hatinya? Saat pikirannya mulai kabur karena keraguan, Pak Joko menoleh kembali ke Putri Duyung. Di dalam matanya, ia melihat bukan hanya keindahan, tapi juga sebuah kedalaman yang penuh dengan penderitaan dan harapan. Seperti ada kisah yang belum diceritakan, sebuah kisah yang menghubungkan dirinya dengan laut dan makhluk-makhluk di dalamnya. Jika aku memilih untuk mengembalikannya, kata Pak Joko perlahan, apa yang akan terjadi? Putri Duyung itu tersenyum sedikit, meskipun senyum itu lebih seperti senyum yang penuh dengan kesedihan. Kehidupan akan pulih, laut akan kembali damai, tetapi kami akan pergi dari sini. Kami takkan kembali ke permukaan selama berabad-abad. Permata itu adalah kekuatan kami, dan tanpa itu, kami harus mencari tempat yang baru. Pak Joko menatap laut yang luas. Ia tahu bahwa jika ia memilih jalan ini, ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang telah ia impikan seumur hidup. Namun, ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kekayaan yang dapat ia raih. Laut dan kehidupan yang ada di dalamnya lebih berharga daripada harta yang ia pegang. Dan lebih dari itu, ia merasa bahwa hidupnya sendiri tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Dengan keputusan yang bulat, Pak Joko perlahan-lahan meletakkan permata itu kembali ke dalam air. Saat batu itu menyentuh permukaan laut, cahaya biru yang memancar dari dalamnya berubah menjadi lebih terang, berkilau seakan-akan mengucapkan terima kasih. Laut bergelombang perlahan, seolah menyambut kembali kekuatan alam yang telah hilang. Pak Joko merasa seolah-olah ia telah melepaskan beban yang sangat berat. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya setelah ini, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Sesaat setelah permata itu tenggelam, ia mendengar suara lembut yang datang dari dalam laut, penuh dengan rasa syukur. Terima kasih, wahai manusia. Terima kasih telah memilih jalan yang benar. Pak Joko menatap laut yang kini tampak lebih damai. Dan meskipun tidak ada lagi suara dari Putri Duyung, ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan berubah dalam sekejap, tetapi dalam hatinya, ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Kekayaan yang tak bisa dihitung dengan emas atau perak. Kekayaan yang berasal dari keberanian untuk memilih yang benar. Bahkan ketika itu berarti melepaskan semua yang pernah diinginkan. Pak Joko kembali ke rumahnya. Perahunya melaju perlahan menembus ombak yang semakin tenang. Saat ia mengayuh, udara laut terasa lebih segar, lebih hidup, dan lebih penuh harapan. Meski tidak ada suara yang menemaninya, di dalam dirinya, ia merasa damai, damaikan dengan keputusan yang telah ia ambil. Namun, rasa cemas yang sama tetap mengikutinya. Tidak ada yang bisa mempersiapkan seseorang untuk perubahan besar dalam hidupnya. Apa yang akan terjadi pada dirinya setelah memilih untuk melepaskan permata laut itu? Sesampainya di rumah, Pak Joko langsung memarkir perahunya di tepi pantai. Ia menurunkan jangkar dan memandang ke horizon, tempat di mana laut bertemu dengan langit yang mulai berubah warna. Mentari sore melukis langit dengan warna merah dan keemasan. Ia merasa seolah seluruh alam sedang merayakan keputusannya. Namun, saat ia menapaki jalan kecil menuju rumahnya, sebuah ketenangan yang aneh menguasainya. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tetapi ia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang melibatkan dirinya dan laut yang telah menjadi sahabatnya selama bertahun-tahun. Saat Pak Joko tiba di rumah, ia memandang rumah kayu sederhana yang sudah usang. Kehidupan sederhana yang selalu ia jalani, meskipun penuh dengan kerja keras, itu adalah hidup yang penuh dengan makna. Beberapa bulan yang lalu, ia merasa kesepian, dan permata laut itu tampak seperti sebuah janji untuk menghapus rasa kesepian itu. Namun, kini, setelah melepaskannya, ia merasa lebih bebas.
Seperti ada sesuatu yang membuka jalan baru baginya. Pak Joko duduk di kursi kayu di teras rumahnya, menatap laut yang tak jauh dari sana. Ia merenung, berpikir tentang apa yang telah ia lakukan dan bagaimana ia bisa melanjutkan hidupnya setelah ini. Kegelapan malam perlahan datang, tetapi cahaya dari bintang-bintang yang bersinar di langit memberikan rasa kedamaian yang langka. Ia merasa seolah-olah alam semesta mendukung pilihannya. Pagi berikutnya, saat Pak Joko bangun dan keluar dari rumahnya, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Dari kejauhan, di tengah laut, tampak sosok-sosok yang bergerak. Tak hanya satu, tapi banyak. Seperti bayangan yang muncul dari dalam air. Dengan cepat, Pak Joko mengambil teropong yang tergantung di dinding dan mengarahkan pandangannya ke arah laut. Ia terkejut. Tepat di atas permukaan laut, beberapa makhluk dengan rambut panjang yang berkilauan seperti mutiara dan tubuh yang dilapisi sisik berkilau tampak bergerak bersama-sama. Mereka bukan manusia, tapi lebih seperti yang ia lihat semalam, Putri Duyung. Mereka berenang dengan lincah, menciptakan riak-riak kecil di permukaan laut. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke arah Pak Joko. Itu adalah Putri Duyung yang sama yang ia temui malam sebelumnya. Ia tersenyum, tetapi senyum itu penuh dengan rasa terima kasih yang dalam. Pak Joko merasa jantungnya berdebar. Meski mereka berada jauh, matanya bertemu dengan mata sang Putri Duyung. Seperti ada pesan yang tak terucapkan di antara mereka. Tanpa berkata sepatah kata pun, Putri Duyung itu melambaikan tangan. Kemudian, ia menyelam, dan begitu pula dengan yang lainnya. Perlahan-lahan, mereka menghilang ke kedalaman laut yang tak terlihat. Hati Pak Joko dipenuhi dengan rasa lega. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Laut yang sudah lama menjadi bagian dari hidupnya kini terasa lebih hidup. Sebuah perasaan yang lebih dalam daripada kekayaan duniawi, lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Pak Joko tetap berjalan seperti biasa. Namun, kali ini, ia merasa lebih tenang. Ia tidak lagi merasa terhimpit oleh beban hidup yang berat. Dengan pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan, ia melanjutkan hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa meskipun hidupnya sederhana, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Keharmonian dengan alam, dengan laut, dan dengan dirinya sendiri. Suatu hari, beberapa pekan setelah kejadian itu, Pak Joko melihat seseorang yang tampaknya datang dari kota. Seorang pria muda dengan pakaian yang rapi dan tubuh yang tampak tak biasa bagi seorang nelayan. Pria itu mendekat dan menyapa Pak Joko. "Selamat pagi, Pak Joko. Saya mendengar tentang keputusan Anda baru-baru ini. Saya adalah orang yang mengurus kekayaan yang diwariskan dari nenek moyang kami. Dan saya di sini untuk menawarkan Anda sebuah kesempatan." Pak Joko menatap pria itu, mencoba mengerti maksud kata-kata tersebut. "Apa maksud Anda?" Pria itu tersenyum. "Kami tahu bahwa Anda menemukan permata laut itu. Dan kami juga tahu bahwa Anda telah mengembalikannya. Kami ingin memberi Anda hadiah. Kekayaan yang lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Tanah, rumah, bahkan sebuah kapal nelayan besar. Semuanya milik Anda, jika Anda mau." Pak Joko terdiam sejenak. Tawaran itu terdengar menggoda, tetapi ia tahu jawabannya tanpa ragu. "Terima kasih, tapi aku tidak butuh semua itu." Pria muda itu tampak terkejut. "Tidak butuh? Tetapi Anda bisa hidup dengan lebih baik, dengan lebih banyak uang." Pak Joko tersenyum bijak. "Saya sudah hidup cukup lama dengan apa yang saya miliki. Kekayaan bukanlah segalanya, anak muda. Saya sudah memilih jalan saya." Pria itu terdiam, seakan berpikir lebih dalam tentang kata-kata Pak Joko. Setelah beberapa detik, ia mengangguk dengan rasa hormat. "Jika itu yang Anda inginkan, saya mengerti. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa kami menghormati pilihan Anda. Tidak semua orang bisa membuat keputusan seperti yang Anda buat." Pak Joko hanya mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu bahwa tidak ada harta yang lebih berharga daripada kedamaian batin. Dan baginya, kedamaian itu lebih penting daripada segalanya. Hari-hari berlalu, dan Pak Joko terus menjalani kehidupan nelayan tua yang sederhana. Ia merasa lebih terhubung dengan laut daripada sebelumnya. Mungkin, kekayaan yang ditawarkan kepadanya adalah ujian.
Ujian untuk melihat apakah ia benar-benar menghargai apa yang ia miliki, bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk kedamaian, kebahagiaan, dan hubungan yang ia jalin dengan alam. Laut tetap menjadi sahabatnya, dan setiap kali ia memandang ke arah laut, ia merasakan kebesaran alam yang luar biasa. Laut tak hanya memberikan ikan untuk bertahan hidup, tapi juga kehidupan yang penuh makna. Dan di kedalaman laut, tak tampak sosok Putri Duyung itu lagi. Namun, Pak Joko tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, bahwa keseimbangan alam kini kembali, dan ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kisah Pak Joko dan permata laut menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut di desa nelayan itu. Banyak yang mengagumi keputusan bijaknya untuk mengembalikan permata yang begitu berharga, meskipun itu berarti melepaskan impian akan kekayaan yang selama ini diidamkan. Dan bagi Pak Joko, yang terpenting bukanlah harta yang dimiliki, tetapi kedamaian yang ia rasakan setiap kali melangkah di pantai, mendengar deburan ombak, dan melihat matahari terbenam di ufuk barat. Laut telah memberinya banyak pelajaran, dan di akhir hidupnya, ia tahu bahwa ia telah menemukan kekayaan sejati, kehidupan yang penuh makna dan keharmonisan dengan alam. Dan mungkin, suatu hari nanti, seorang nelayan muda akan menemukan permata laut itu lagi. Tapi ia akan tahu, seperti Pak Joko tahu, bahwa ada harta yang lebih berharga dari kekayaan dunia, yaitu keseimbangan dan kedamaian yang diberikan oleh laut, yang senantiasa menjaga kehidupan, dan akan terus memberi pelajaran bagi mereka yang mau mendengarkannya. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.